Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Heru Saputro dengan NIM 1911501672. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir saya semester genap 2022-2023 dengan judul Metode Penilaian Esai Otomatis Menggunakan Algoritma Rabin-Cobb, Disk Coefficient Similarity, dan Synonym Recognition Studi Kasus pada Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Dari bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Ujian merupakan salah satu cara untuk mengetahui hasil kemampuan pemahaman materi peserta didik dari proses belajar mengajar yang diajarkan pendidik. Pada umumnya, sistem ujian tersendiri terdapat beberapa tipe soal yaitu dengan soal pilihan ganda dan esai. Implementasi penilaian ujian secara otomatis pada umumnya hanyalah ujian dalam bentuk pilihan ganda di laman e-learning. Salah satunya Universitas Budi Luhur dalam melakukan penilaian ujian mahasiswa dalam bentuk soal pilihan ganda sudah memiliki sistem otomatis penilaian di laman e-learning. Akan tetapi untuk penilaian esai belum memiliki sistem otomatis. Jadi untuk penilaian soal esai, para dosen Universitas Budi Luhur masih mengkoreksi secara manual. Dari sistem penilaian esai secara manual memerlukan waktu yang cukup lama dan kurang efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan adanya sistem penilaian esai secara otomatis berbasis website yang dapat membantu dosen Universitas Budi Luhur dalam penilaian hasil belajar mahasiswa. Adapun metode yang diusulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode algoritma Rabin-Cobb, Disk Coefficient Similarity, dan Synonym Recognition. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara untuk membuat model penilaian esai otomatis menggunakan algoritma Rabin-Cobb, Disk Coefficient Similarity, dan Synonym Recognition studi kasus pada Universitas Budi Luhur. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan akurasi model penilaian esai otomatis menggunakan algoritma Rabin-Cobb, Disk Coefficient Similarity, dan Synonym Recognition studi kasus pada Universitas Budi Luhur. Dan selanjutnya adalah batasan masalah. Salah satunya yang pertama adalah sistem yang dibuat hanya digunakan untuk penilaian jawaban esai berbahasa Indonesia. Yang kedua adalah model penilaian esai otomatis menggunakan algoritma Rabin-Cobb, Disk Coefficient Similarity, dan Synonym Recognition studi kasus pada Universitas Budi Luhur berbasis website. Yang ketiga adalah data soal yang digunakan pada sistem ini hanya dapat terkait definisi atau pengertian tidak bisa jika merupakan sebuah pendapat. Dan selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengimplementasikan model penilaian esai otomatis menggunakan algoritma Rabin-Cobb, Disk Coefficient Similarity, dan Synonym Recognition studi kasus pada Universitas Budi Luhur. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan akurasi model penilaian esai otomatis menggunakan algoritma Rabin-Cobb, Disk Coefficient Similarity, dan Synonym Recognition studi kasus pada Universitas Budi Luhur. Dan selanjutnya adalah manfaat penelitian, yaitu terdiri dari penulis, Universitas Budi Luhur, dan masyarakat. Dan selanjutnya adalah memasuki bab kedua, yaitu landasan teori dan studi literatur. Yang pertama adalah landasan teori, terdiri dari soal esai, ujian esai, penilaian, text mining, text preprocessing, synonym recognition, algoritma Rabin-Cobb, dan disk coefficient similarity. Selanjutnya adalah studi literatur, memasuki bab ketiga yaitu data penelitian, metode pembanding, penerapan metode, dan rancangan layar dan tampilan layar. Data penelitian. Dataset yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari hasil ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia tahun ajaran Gasal 2022-2023 mahasiswa Universitas Budi Luhur. Dataset yang digunakan terdapat 258 record data jawaban mahasiswa dari 7 soal dan kunci jawaban. Berikut adalah tabel sampel dataset. Dan selanjutnya adalah metode pembanding, yaitu tabel perbandingan penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah penerapan metode, yang dimana tahap pertama adalah pengambilan data, yang kedua tahap preprocessing, dan ketiga adalah pencarian sinonim. Dan selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu penerapan algoritma Rabin-Cobb, yaitu terdiri dari proses parsing keygram, proses hashing, dan proses pencocokan string. Dan selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu proses similarity atau disk coefficient similarity. Dan tahap terakhir adalah output hasil nilai mahasiswa. Dan selanjutnya adalah berikut adalah rancangan layar dan tampilan layar. Sebelah kiri yaitu rancangan layar detail hasil ujian per soal, dan sebelah kanan adalah tampilan layar detail hasil ujian per soal. Dan selanjutnya adalah memasuki bab 4, yaitu lingkungan percobaan, implementasi metode, pengujian, analisa hasil pengujian. Yang pertama adalah lingkungan percobaan. Di sini ada perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan pada pembuatan sistem ini. Dan selanjutnya adalah hasil pembahasan, yaitu implementasi metode. Yang pertama adalah data kunci jawaban dan jawaban mahasiswa.
Setelah itu dilakukan tahap preprocessing, yaitu ada tahap scaffolding, punctuation removal, sequencing, stop word removal, stemming, dan space removal. Yang dimana di sini juga ada hasil sinonim kunci jawaban dan jawaban mahasiswa. Dan selanjutnya adalah keygram, di mana tabel keygram kunci jawaban dan tabel keygram jawaban mahasiswa. Dan selanjutnya adalah hashing, berikut adalah rumus hashing dan tabel kode ASCII. Selanjutnya adalah hashing, yaitu contoh karakter sama dengan Algor. Diketahui A adalah 97, I sama dengan L sama dengan 108, G sama dengan 103, O sama dengan 111, dan R sama dengan 114. Berikut adalah patokannya berdasarkan tabel kode ASCII. Berikut adalah tabel perhitungan hash kunci jawaban dan tabel perhitungan hash jawaban. Berikut adalah hasil fingerprint yang dimana dari kunci jawaban dan jawaban mahasiswa. Dari kunci jawaban sendiri jumlahnya ada 33 dan jawaban mahasiswa ada jumlahnya 36 dan jumlah fingerprint yang sama dari kunci jawaban dan jawaban mahasiswa terdapat jumlah 23. Dan ada pun rumus discoefficient similarity yang dapat dilihat di bawah ini. Dan diketahui pada tabel hasil fingerprint A dengan jumlah 36, B dengan jumlah 33, dan C jumlahnya yaitu 23. Sehingga dengan memasukkan rumus discoefficient similarity menghasilkan hasil 67%. Selanjutnya adalah pengujian. Di sini terdapat 3 pengujian. Yang pertama adalah pengujian dengan dataset 4 soal. Dan pengujian kedua yaitu dengan menggunakan dataset 2 soal. Dan yang terakhir adalah pengujian ketiga dengan menggunakan dataset 1 soal. Dan selanjutnya adalah hasil pembahasan pengujian yang pertama. Dari pengujian yang pertama bisa dilihat tabel pengujian 1 dan gambar grafik nilai hasil pengujian dan tabel tentang nilai. Di sini dari tabel pengujian 1 kita akan setelah mendapatkan nilai dosen dan nilai sistem, kita akan melakukan grading untuk mengetahui jumlah identifikasi benar ataupun salahnya. Di sini untuk menghitung akurasi, yang dimana pengujian pertama adalah mendapatkan nilai akurasi 0%, dan selanjutnya adalah pengujian kedua, yang dimana mendapatkan nilai akurasi 37,14%, dan pengujian ketiga yaitu mendapatkan akurasi 93,75%. Selanjutnya yaitu adalah analisa hasil pengujian berikut. Dan selanjutnya adalah bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini. Dan selanjutnya adalah saran dari penelitian ini, yaitu yang pertama adalah diharapkan penelitian kedepannya dapat menggabungkan beberapa metode agar sistem dapat mengkoreksi jawaban esai yang tidak terstruktur ataupun berdasarkan urutan kata. Dan yang kedua adalah diharapkan penelitian kedepannya dapat menerapkan sistem penilaian esai otomatis menggunakan algoritma Rabin-Cobb, discoefficient similarity, dan synonym correction ini dengan menggunakan data mata kuliah yang lainnya dan lebih bervariasi selain mata kuliah bahasa Indonesia untuk mengetahui dan meningkatkan nilai akurasinya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penggunaan dari program tersebut. Di sini kita akan memasuk sebagai dosen. Berikut adalah tampilan dari dosen sendiri. Ada informasi penggunaan sistem ujian esai Universitas Buluhur. Dan di sini terdapat bank soal di mana sebelum kita membuat ujian, dosen diharapkan untuk mengisi bank soal sendiri. Di sini saya sudah menginput 5 soal. Selanjutnya kita akan membuat ujian yang dimana ujian baru. Nama ujiannya kita kasih tugas 6. Jumlah soal karena tadi ada 5 soal, saya memasukkan 3 soal saja. Tanggal mulai dari tanggal sekarang. Dan untuk deadline-nya sendiri saya kasih tanggal 31. Dan waktunya saya kasih 90 menit. Dan acak soal. Saya kasih acak soal.
simpan. Setelah itu kita bisa lihat di sini sudah masuk tugas 6 di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kita bisa copy token ini agar mahasiswa dapat mengerjakan ujian berdasarkan token ini. Selanjutnya kita akan keluar dari akun dosen agar kita dapat masuk di akun sebagai mahasiswa. Selanjutnya kita akan masuk sebagai mahasiswa yaitu atas nama Dandi Setiawan. Di sini ada informasi penggunaan sistem ujian esai Universitas Budi Luhur. Dan di sini kita memasuki menu ujian. Tadi kita sudah membuat yaitu tugas 6. Di sini bisa klik ikut ujian dan kita memasukkan kode yang ada dari tampilan dosen tadi. Kita bisa masukkan, terus kita mulai. Di sini jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai definisi Metropolitan Area Network atau MAN. Di sini saya sudah membuat kunci jawaban atau memasukkan kunci jawaban yang ada di database sesuai di sini. Mungkin nanti saya akan menguji sesuai sama persis jawabannya gitu. Agar kita lihat apakah dinilai 100% atau tidak. Selanjutnya adalah definisi dari hardware. Mungkin di sini saya akan memasukkan datanya kurang lengkap agar dinilai tidak 100%. Selanjutnya itu definisi dari teknologi. Mungkin di sini kita parafrase. Dan kita hapus beberapa jawaban dan kita selesai. Ujiannya setelah selesai, kita di sini sebagai mahasiswa bisa mengecek untuk nilainya yaitu dengan nilai 95 dan kita bisa melihat juga sebagai dosen gitu. Jadi nanti ada penjelasan terkait perhitungan nilainya itu tuh seperti apa sebenarnya gitu. Kita masuk lagi di dosen atas nama Ahmad Zaki. Nah, berikut adalah hasil ujian. Tadi tugas 6 pengantar teknologi Ahmad Zaki yaitu kita lihat hasil. Di sini tadi benar dengan atas nama mahasiswanya Dandi Setiawan, di mana nilai tadi 95 karena di sini yang baru mengerjakan ujian ini satu soal, maka informasinya baru ada satu soal, satu mahasiswa. Nah, di sini penilaian per soalnya. Di sini tadi saya menyebutkan sama persis dengan kunci jawaban, makanya dinilai 100. Dan di sini ada pemotongan jawaban yang dimana tidak 100% yaitu dengan nilai 96%. Dan tadi ada beberapa parafrase dan pemotongan jawaban yaitu dengan nilai 88%. Nah, kita bisa klik misalkan lihat proses itu untuk mengetahui cara penilaian per soalnya. Kita lihat di sini ada soal dan teks yaitu jawaban mahasiswa dan kunci jawaban. Setelah itu tahap preprocessing yang di mana ada scaffolding, punctuation removal, sequencing, dan stopword removal, dan synonym recognition, dan stemming, dan space removal, dan hasil akhir dari proses tersebut. Dan selanjutnya adalah keygram, di mana berikut adalah jawaban mahasiswa dan kunci jawaban.
Dan ada hash, nilai hash yaitu jawaban mahasiswa dan kunci jawaban. Dan selanjutnya adalah hasil fingerprint yang yaitu jawaban mahasiswa dan kunci jawaban. Dan yang terakhir adalah perhitungan disk coefficient similarity, di mana jawaban mahasiswa itu A dan kunci jawaban B dengan jumlah fingerprint A yaitu sama dengan 79 dan jumlah fingerprint B yaitu 79 dan jumlah fingerprint yang sama A dan B atau C yaitu sama dengan 79 sehingga setelah dihitung dengan rumus disk coefficient similarity dihasilkan 100%. Jadi dapat disimpulkan kemiripan antara jawaban mahasiswa dengan kunci jawaban adalah 100%. Disimpulkan juga pada soal ini nilai mahasiswa bernama Dandi Setiawan adalah 100. Mungkin sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.